Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iza Anantasari, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 153A, Kota Blitar. Berikut ini adalah tugas saya, aksi nyata modul 1.4, presentasi budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Latar belakang. Konsep dan bagaimana penerapan dari budaya positif belum dipahami secara menyeluruh oleh warga sekolah sehingga pelaksanaan budaya positif di sekolah kurang maksimal. Dengan kurangnya kesadaran dan kurang maksimalnya pemahaman budaya positif tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengibasan pemahaman budaya positif sehingga budaya positif tersebut merata dan dilaksanakan secara maksimal di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menumbuhkan pemahaman warga sekolah akan pentingnya budaya positif. Lalu, terbentuknya motivasi pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas yang mereka sepakati dan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, terciptanya lingkungan sekolah yang baik dan budaya yang baik sehingga harapannya di masyarakat dan orang tua bisa dilaksanakan juga. Tolak ukur dalam pengimbasan budaya positif tersebut adalah 1. Terlaksananya pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas sehingga murid bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. 3. Warga sekolah bersama-sama menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. 4. Menggunakan solusi segitiga restitusi dalam persoalan siswa di kelas. Lini masa dalam kegiatan ini yaitu 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. 2. Melakukan diseminasi penerapan budaya positif yang tepat di sekolah. 3. Menyusun keyakinan kelas, mengkomunikasikan dengan siswa dan menempelkan kesepakatan kelas di depan kelas. Dukungan. Adapun dukungan untuk menunjang kegiatan ini adalah 1. Kepala sekolah. 2. Wali kelas dan BK. 3. Rekan guru lain. 4. Murid. 5. Sarana untuk membuat keyakinan kelas, kertas, karton, post-it, spidol, penggaris, dan yang lainnya. Pengimbasan aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bahagia kepada teman-teman, Bapak, Ibu yang ada pada acara hari ini. Yang kami hormati Kepala SMPN 5 Blitar, Ibu Dina Lestari SSI MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru serta staf SMPN Negeri 5 Kota Blitar. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar SMPN 5 Kota Blitar. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ibu-ibu hebat calon guru penggerak dari SMPN Negeri 5 Kota Blitar. Yang pertama ada Ibu Setitia Sari Hartono SPD. Kemudian ada Ibu Laili Fitri Ardiana SPD, Ibu Eva Yuliawati SPD, Ibu Maretina Nur Asih SPD, Ibu Iza Anantasari MPDI, dan yang terakhir Ibu Nur Ike Endah Lestari SPD. Terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMPN 5 Kota Blitar, Ibu Dina Lestari SSI SPD. Kepada Ibu Dina saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang hebat, calon guru penggerak angkatan 11 pendidikan guru penggerak Kota Blitar yang hari ini sedang berbahagia semoga, dan teman-teman rekan sejawat Bapak Ibu guru yang hari ini hadir untuk mengikuti diseminasi acara ini. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, belajar bersama, sharing bersama, semoga nanti bermanfaat. Sebelumnya Ibu ada 6 guru penggerak di SMP 5 ini, Bu Tia Setitia dari BK, Ibu Laili dari BK, Bu Eva Yuliawati SPD Bahasa Indonesia, Ibu Maretina Nur Asih SPD Bahasa Indonesia, Bu Nur Ike Endah Lestari SPD dari BK, dan Bu Iza Anantasari MPD. Teman-teman rekan sejawat Bapak Ibu guru yang hari ini hadir untuk mengikuti diseminasi acara ini. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, belajar bersama, sharing bersama, semoga nanti bermanfaat. Sebelumnya itu ada 6 guru penggerak di SMP 5 ini, Bu Tia Setitia dari BK, Ibu Laili dari BK, Bu Eva Yuliawati SPD Bahasa Indonesia, Ibu Maretina Nur Asih SPD Bahasa Indonesia, Bu Nur Ike Endah Lestari SPD dari BK, dan Bu Iza Anantasari MPD dari Agama. Semuanya ibu-ibu, ini ibu-ibu hebat. Selain mengajar, JGP ibu rumah tangga, jadi hebat sekali. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga selamat. Ini ibu-ibu sudah melewati mungkin sekitar 30% atau mungkin sepertiga perjalanan pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama 6 bulan sampai di akhir modul 1 ya, teman-teman. Modul 1 hari ini ibu-ibu ini akan melakukan pengimbasan diseminasi terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif ini sangat penting. Kenapa? Anak-anak di rumah itu jelas gadget itu menjadi hal yang utama di rumah, karena mungkin Bapak Ibu orang tua tidak ada waktu untuk mengontrol apa yang dilihat melalui gadget, budaya-budaya apa yang disaksikan melalui gadget. Nah, salah satu cara kita sebagai pendidik di sekolah, mari kita ciptakan lingkungan yang positif, lingkungan budaya-budaya yang baik untuk anak-anak, supaya anak-anak tetap bisa kondusif dalam pembelajaran. Jadi ada pembiasaan yang sudah dilakukan juga di SMP 5, pembiasaan-pembiasaan baik seperti pembiasaan rohani pagi, literasi. Nah, pembiasaan itu kalau dilaksanakan berulang-ulang untuk anak-anak kita nanti akan menjadi budaya yang baik, terus dilakukan mudah-mudahan menjadi karakter bagi anak-anak kita kelak nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak. Hari ini harapan kami dari sekolah ada mungkin yang disampaikan tentang apa itu budaya positif, bagaimana strateginya,
supaya teman-teman juga bisa menerapkan tidak hanya di lingkungan sekolah, cukup di kelas juga boleh. Nanti dicoba di kelas, kalau di kelas berhasil, mari kita programkan yang baik. Jadi mohon dari JGP nanti mungkin kalau ada strategi atau ide-ide atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu lupa, kita dikuatkan. Karena kalau budaya positif yang saya tahu di sekolah kita ini sekolah ramah anak, jadi kita tidak ada punishment, kalaupun ada disiplin positif itu yang membangun anak-anak. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti yang menerima destinasi juga paham bagaimana kalau anak-anak ada yang tidak sesuai dengan tata tertib. Karena kita tidak ada hukuman, monggo berbagi, sharing supaya sekolah kita yang ramah anak, kita bisa menjadi sekolah yang dirindukan anak-anak. Jadi anak-anak di sekolah itu seperti rumah kedua. Orang tua di sekolah pendidik menjadi orang tua kedua yang anak-anak tidak ada rasa takut atau enggan curhat apa saja. Karena bahaya kalau anak-anak nanti curhatnya itu di status atau di medsos. Ya kalau yang melihat temannya sendiri, kalau yang melihat orang-orang yang bertanggung jawab itu akan dimanfaatkan. Jadi melalui diseminasi ini semoga budaya positif di SMP 5 semakin kuat, semakin dapat diterapkan dengan baik dengan strategi-strateginya. Dan juga saya mengucapkan lagi terima kasih hari ini teman-teman 6 JGP ini sudah siap untuk berbagi ilmunya. Kemudian masih berjalannya masih lama, masih sekitar 50% lebih ya, setengah lebih. Pesan saya tetap satu, semangat jaga kesehatan. Kemudian tupoksi di sekolah jangan lupakan, karena penjenengan tugas utamanya di sekolah mengajar membimbing. Kalau ada tugas tambahan juga. Yang kedua, manajemen waktu baik di sekolah, tugas-tugas panjenengan dan juga di rumah. Karena semua itu adalah orang-orang yang mendukung panjenengan hingga saat ini. Jadi jangan lupakan yang di rumah. Nanti yang di rumah dilupakan sampai tidak makan. Ya. Kemudian yang terakhir, harapan saya secara umum untuk ibu-ibu JGP dapat mendukung program sekolah, menggerakkan teman-teman sejawat. Ada ide-ide atau mungkin program-program yang ditawarkan, sekolah siap memfasilitasi, asal semuanya kembali lagi yaitu berpusat pada anak didik kita, pada murid. Semua sekolah siap memfasilitasi. Hari ini sesi pembukaannya mungkin akan dilanjut teman-teman di beda hari, saya tidak tahu bagaimana teknisnya. Harapannya kalau bisa peserta yang mengikuti diseminasi setiap CGP itu ada yang berbeda, karena materinya berbeda bersama. Nanti kalau yang mengikuti tetap saja nanti kurang banyak. Jadi mohon nanti waktu pelaksananya dibagi, yang sedang tidak mengajar nanti ikut diseminasi, kemudian bergantian sehingga 6 CGP itu bisa mengimbaskan pada seluruh warga sekolah. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta pengimbasan, mudah-mudahan mendapatkan hal yang bermanfaat, dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan selamat berproses untuk 6 ibu-ibu hebat. Semoga proses ini membawa barokah, ilmunya semakin bermanfaat untuk panjenengan dan sekitar, diimbaskan tidak hanya di sekolah, tapi kalau bisa juga di masyarakat dan di komunitas belajar panjenengan yang antar sekolah. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti pengimbasan. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Dina Lestari. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, kegiatan pada hari ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tetapi apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman ibu-ibu hebat yang ada di depan ini dapat kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMPN 5 Kota Blitar. Amin. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pemateri atau pembicara kita yang pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Blitar, Ibu Dina Lestari, dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Kota Blitar yang hari ini berbahagia. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Oke, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, karena tadi panjenengan juga sangat capek sekali melakukan kegiatan aktivitas bersama dengan anak-anak, maka mari kita merefleksikan diri dulu, relaksasi dulu supaya hari ini materi yang saya sampaikan, praktek yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya bisa sedikit membawa manfaat. Bapak Ibu bisa untuk berdiri sebentar. Silakan untuk Bapak Ibu berdiri sebentar. Lalu silakan mencari pasangannya sendiri-sendiri. Ya, coba berpasangan, betul. Hari ini yang pertama kali kita lakukan, Bu Maret, mungkin dengan Bu Anggi. Ya, Bu Anggi tadi yang belum ada pasangannya, betul. Hari ini kita mencoba untuk berhadapan, lalu Bapak Ibu tersenyum 10 menit. Coba. Berhadapan. Oh, bukan 10 detik. Ya. Coba. Berhadapan dengan temannya, saling berhadapan. Ya. Coba. Senyum yang lebar, kelihatan giginya. Apakah hari ini sudah bahagia? Hari ini luar biasa. Ya, sudah senyum loh, belum saya mulai loh ini. Belum. Oh, betul. Yuk, 1, 2, 3. Iya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah senyum bahagia. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, hari ini saya Iza Anatasari dari SMP Negeri 4 Kota Blitar, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 153A yang akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 diseminasi budaya positif dalam LMS. Ini salah satu tugas saya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada emoticon biasanya yang digunakan untuk Bapak Ibu ketika mungkin lagi SMS-an atau mungkin lagi WA-an dengan teman-temannya. Nah, ini adalah ekspresi apa kira-kira itu? Good job ya. Jadi ekspresi yang selalu kita berikan kepada anak-anak kita manakala mereka selalu berbuat kebaikan, katanya. Terus yang itu ada ekspresi sedih. Nah, ini juga kadangkala kita sedih manakala kita ini menghadapi siswa kita ini mungkin ada siswa yang sedikit nakal gitu ya. Terus ada ekspresi lelah, ngantuk. Nah, ini adalah ekspresi kita Bapak Ibu guru semuanya ketika mungkin para siswa kita ini lagi banyak tugas kita, terus kita dengan anak-anak banyak masalah, jadi kita kayak capek banget, mau masuk kelas mungkin malas. Nah, dan yang terakhir adalah ekspresi apa itu kira-kira Bapak Ibu? Sedih lagi. Ya, kok banyak sedihnya ya? Oke, lanjut Bu. Sebelum kita mulai apa itu budaya positif, mari kita yel-yel dulu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Yel-yel SMP Negeri 5 Kota Blitar. Jaya, luar biasa. Masya Allah, tapi telat. Coba yel-yel SMP Negeri 5. Diam saja. Oke, kita ulangi, lanjut 1 kali lagi tapi yang langsung semangat. SMP Negeri 5 Kota Blitar. Jaya, luar biasa. Begitu pula dengan luar biasa. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada materi saya,
Ibu ada yang tahu nggak kira-kira apa sih budaya positif itu? Mungkin dari salah satu Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya? Satu aja, iya Bu Ibu. Ya, menurut saya budaya positif itu hal yang kita lakukan secara kontinu yang membawa arah hal yang positif seperti itu. Betul sekali, membawa ke arah yang positif. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi, budaya positif itu apa sih? Iya Bu Tia. Budaya positif itu semua hal yang baik-baik Iya. bisa diterapkan di sekolah. Iya betul, semuanya betul. Tampaknya Bapak Ibu guru SMP 5 ini semuanya jenius semuanya. Amin. Pokoknya budaya positif itu hal-hal yang baik begitu, betul sekali. Oke, lanjut dalam mewujudkan budaya positif. Di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan tujuan pendidikan. Itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selama saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara maupun dalam calon guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak ilmu sekali Bapak Ibu guru. Bagaimana cara kita menghadapi murid, bagaimana cara kita bisa berkolaborasi dengan rekan kita, dan masih banyak hal-hal positif lain yang insya Allah siap saya tularkan ke panjenengan semuanya. Lanjut. Murid bukanlah sebuah kertas kosong. Mereka terlahir dengan keunikannya sendiri-sendiri. Terus tugas kita guru itu adalah sebagai pamong yang menuntut murid kita belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Maka seyogyanya pembelajaran harus berpihak pada murid. Nah, istilah berpihak pada murid ini juga saya dapatkan ketika saya mengikuti calon guru penggerak. Jadi murid kita ini bukanlah kertas kosong. Mereka sebetulnya sudah ada isinya. Dari mereka lahir, dari mereka sejak kecil, mereka dididik oleh orang tuanya, terus disekolahkan, diajari dari dalam kandungan. Itu mereka sudah mendapatkan pengajaran. Tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru yang akan meneruskan, yang akan menorehkan tulisan-tulisan yang nanti akan mereka ingat selamanya, sehingga ketika mereka nanti dewasa akan melahirkan suatu sosok generasi yang luar biasa. Itu berkat didikan kita Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah manusia yang sangat luar biasa karena bisa mencetak generasi yang luar biasa. Lanjut. Nah, berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa pembelajaran yang berpihak pada murid, antara lain menerapkan budaya positif, yaitu disiplin positif. Ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan saya lanjutkan lebih dalam kepada Bapak Ibu. Monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, istilah-istilah ini, profil pelajar Pancasila, juga penanaman karakter untuk peserta didik, ini yang akan selalu kita tanamkan kepada anak didik kita, dan kita juga selalu berusaha agar anak-anak kita ini baik dalam segala hal, bukan hanya dalam prestasi, tetapi mereka juga baik dalam segi akhlaknya, akhlak mulia atau karakternya, begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilustrasinya. Itu gambar apa ya Bapak Ibu kira-kira?
ada orang ya diapakan di belakangnya tuh kayak dikontrol, diputar ya kayak mainan. Ini adalah ilusi mengkontrol murid, bahwa guru itu selalu ngecek muridnya tuh bagaimana. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Namanya guru dengan anak didiknya pasti memberikan sesuatu yang bermanfaat. Terus itu juga adalah ilusi atau gambaran bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita seorang guru ini kadang membuat murid kita ini sebagai pembuat merasa bersalah, ini juga sebetulnya mampu untuk menguatkan karakter. Dan juga ini adalah ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Jadi posisi kita guru ini memang lebih tinggi dari murid kita, dari segi umur apalagi, ilmu apalagi, maka kita ini harus bisa menjadi katakan manajer. Kita harus posisinya kalau guru di dalam kelas ini harus menang, karena sebagai bisa mengontrol seluruh siswa yang berada di kelas. Kita lanjutkan Ibu. Nah, ini ada stimulus dan stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, ini realitas kebutuhan kita sama. Kalau kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Terus stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku ini memiliki tujuan yang baik Bapak Ibu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sebagai manajer ini, kita bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lanjutkan Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Ini penting Bapak Ibu, karena bagaimanapun seorang guru ini adalah seorang manajer yang harus bisa mengontrol situasi berada di dalam kelas, pembelajaran yang sudah kita mulai dengan baik. Nah, kalau ada permasalahan di kelas, bagaimana cara menyelesaikannya, itu merupakan cara-cara kita supaya kelas yang akan kita hadapi itu berlangsung dengan baik. Kita lanjutkan. Budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah sudah ada yang melakukan budaya positif di kelas? Iya, monggo Ibu. Jadi sebelum pembelajaran kita melakukan doa bersama. Iya, betul sekali. Doa bersama itu budaya positif. Ada lagi mungkin? Iya. Biasanya kalau pagi kita ada itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Jadi perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Ada lagi Ibu? Nggih, Ibu Eli. Penghormatan bendera, betul sekali. Nggih, Bu Tia. Bersih-bersih lingkungan sekolah, menanamkan jiwa bersih-bersih, jiwa rasa tanggung jawab untuk membersihkan kelas. An-nadhafatu minal iman. Maka kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita juga harus menanamkannya. Nggih, terima kasih, luar biasa. Budaya positif ini memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semaksimal mungkin. Ya, kita memberdayakan mereka supaya mereka ini memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Begitu. Monggo, silahkan Bu, lanjut. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya ini belajar. Namanya juga belajar.
pasti ada kesalahan, pasti ada masalah. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid serta peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi secara sadar menumbuhkan rasa disiplin yang mereka ini mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Jadi saya rasa semua Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah melakukan disiplin positif ini yang tanpa sadar kita pelajari pada siang hari ini. Kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini berarti nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun dari latar belakang. Jadi ini semuanya melakukan, entah itu anaknya dari manapun ya, semua sekolah saya rasa tidak hanya di sekolah kita tetapi di luar dari pulau mungkin juga melaksanakan disiplin positif ini terhadap peserta didiknya. Mungkin mereka langsung dengan aksi nyatanya langsung membersihkan siswa tanpa harus mengetahui itu namanya tuh disiplin positif begitu. Mari kita lanjutkan. Disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol guru. Oke, lanjut. Nah, menurut Diani Gosin dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 98, ini mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin ini di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau belum? Apakah berpusat pada siswa atau guru aja yang mengerjakan semuanya? Apakah memerdekakan dan apakah memandirikan murid? Ini bagaimana dan mengapa? Mengapa sih hal ini penting untuk kita terapkan pada siswa kita? Lanjutkan Bu. Melalui serangkaian riset dan penelitian berdasarkan teori tersebut, ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum. Jadi guru ini kadang ada Bapak Ibu guru yang sebagai penghukum nih murid kita, atau pembuat merasa bersalah. Ini juga ada. Semuanya ada pasti dalam ketika kita mengajar atau mungkin pada saat dulu ketika kita sekolah nih guru kita sering membuat merasa bersalah pada diri kita. Dan juga ada pula Bapak Ibu guru yang seperti teman sendiri. Nah, ini sepertinya murid-murid kita ini lebih suka kalau guru-gurunya ini sebagai kawan, bestie gitu ya. Jadi kita aja yang dulu menjadi murid pasti juga suka kalau guru kita itu ibaratkan seperti teman kita begitu. Nah, lalu ada yang mungkin guru ini sebagai mantau terus ya. Ini belajar apa enggak? Ini ngerjakan PR atau enggak? Sebetulnya itu juga tidak enak dipantau terus ya. Ya kalau dipantau mungkin kita dikasih uang jajan ya, tapi kita dipantaunya hanya dipantau terus udah belum, kayak serasa diawasi. Kalau kita aja misalkan ke toko baju atau apa kita dipantau terus itu juga serasa dilihat terus itu ya nggak enak itu. Nah ini pasti murid kita pernah merasakan juga. Atau sebagai manajer, jadi ini yang paling betul nih. Seorang guru menjadi seorang manajer, jadi harus tahu nih murid-muridnya bagaimana,
guru adalah tokoh utama di dalam pembelajaran itu. Jadi kalau gurunya misalkan murid ini sudah bisa fokus sama gurunya, maka si murid ini akan menyerap ilmu gurunya itu maksimal gitu. Jadi bukan murid yang nurut sama guru, tapi bukan guru yang nurut sama murid, tapi murid itu yang harus menurut sama gurunya. Itu istilahnya gitu. Tapi ya kita modifikasi pembelajaran itu ya sebaik mungkin supaya bagaimana mereka ini fokusnya ke kita, bukan ke hal yang lain. Terus mari kita tinjau lebih dalam 5 posisi tersebut. Kita contohkan. Monggo Bu. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ya, atau dicetot, dicewel, digempur. Nah, ini nggak boleh ya. Terus mungkin ada juga yang hukuman verbal, lisan, kata-kata sedikit tapi menyakitkan. Nah, ini yang tidak boleh. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam hal yang lebih baik lagi. Contohnya nih, patuhi aturan saya, atau awas kalau nggak patuh nanti Wiza hukum kamu. Nah, ini nggak boleh. Selalu kamu aja yang salah. Tiap hari kayak gitu. Ini kayak mengintimidasi gitu ya. Ini nggak boleh juga. Selalu kamu ini ngumpulin tugas nih yang terakhir, pasti kamu. Jadi murid udah digitukan tuh ya udah nggak semangat lagi. Besok pasti ketemu guru ini nyebelin kan gitu loh. Nah, terus ada lagi guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kadang guru itu menurut versinya itu aku tuh sudah betul kok, sudah ini kok, tapi nyatanya ketika penerapan di kelas itu pun mungkin banyak anak-anak yang gak suka dengan cara kita. Maka kita perlu mengadakan refleksi atau perlu mengadakan umpan balik terhadap siswa. Bagaimana pelajaran kita hari ini, bagaimana apa yang kurang, apa yang mungkin kalau tidak secara lisan mungkin Bapak Ibu bisa dengan secara tertulis, begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu itu waktunya jam pertama nggak masuk, kemana tadi? Padahal ibu sudah nunggu di kelas. Nah, ini membuat murid ini merasa bersalah. Lembut sih kata-katanya Bapak Ibu, tapi lembut menyakitkan gitu ya. Terus contohnya lagi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu PR tuh jangan ditunda, makanya menambah PR tuh gak kamu kerjakan, menambah derita kamu. Nah, ini juga gimana ya, kata-katanya ini membuat orang lembut, kata-katanya halus tapi menusuk gitu ya. Ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini, tadi kamu merokok di jalan, kalau orang tua kamu tahu gimana, nanti saya laporkan ke orang tua kamu. Lembut, tapi ya ini muridnya masih aduh gimana gitu. Jadi membuat murid ini merasa tertekan dengan kata-kata lembut itu tadi begitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kayaknya aku salah terus, kayak murid tuh kayak gak ada betulnya. Aku tuh salah terus, gini salah, itu salah. Nah, ini sedih sekali. Kita aja kalau sebagai guru seperti itu kan pasti ya gak enak, gak mau gitu. Lanjut Bapak Ibu. Ini posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman adalah guru yang bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan
hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi Bapak ini, Bapak lagi bersih-bersih nih, ayo bantu gitu. Ini asik juga Bapak Ibu seperti ini. Tapi kalau kita amati sebagai teman ini, rasa murid ini dengan Bapak Ibu gurunya mungkin ada rasa kurang dihormati begitu. Terus ayo ingat, kalau kalian ini di kelas gak yang bagus seperti ini gak mungkin tanpa bantuan Bapak. Nah, ini agak merasa membanggakan dirinya sendiri. Ini juga kalau ada murid yang misalkan mengerti, paham, ini Bapak ini kok kegeeran banget kan begitu ya. Terus ya sudah, kali ini nggak apa-apa deh, kamu nggak kerjain tugas gitu ya. Nanti ibu bantu bereskan tugas kamu, tak kasih nilai A. Nah ini juga murid ini seakan-akan lari dari tanggung jawabnya Bapak Ibu. Jadi ya nggak boleh juga gitu kan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka murid akan merasa kecewa, begitu ya. Saya pikir Bapak Ibu, teman murid akan dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja ya, hanya itu aja, yang lainnya nggak mau bantu. Kalau ada gurunya yang lain, dia akan, dia bukan guru bestiku gitu ya. Bestiku tuh yang ini, Bu Ambar gitu kan. Jadi ya udah bantunya Bu Ambar, terus Wiza nggak pernah dibantu kan gitu kan. Nah ini serasa besti tapi akhirnya mengajukan guru yang lain. Padahal seorang siswa ini harusnya ya harus hormat sama semua Bapak Ibu gurunya begitu. Kita lanjutkan. Posisi sebagai pemantau, yaitu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid kita. Gawat kalau misalkan kita ada masalah pribadi dengan murid kita. Nah ini kita harus membatasi Bapak Ibu gitu ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, peraturannya apa? Kemarin kan kamu tahu kalau membolos itu nggak boleh. Kok kamu bolos? Nah ini nggak boleh nih Bapak Ibu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan itu? Kamu kok merusak tanaman itu? Ini memantau. Jadi kita ada kalanya pula kita juga menjadi pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar ini? Begitu ini. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi guru sebagai pemantau kadang-kala juga perlu. Tetapi di sini tuh kayak murid itu menganggap guru itu perhitungan banget sih, apa-apa dipermasalahkan gitu kan. Terus catatannya, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kita juga perlu sebetulnya hal ini untuk sebagai pemantau, tetapi tidak langsung memantaunya itu mungkin ada kalanya secara langsung atau ada kalanya kita ini hanya mencatat saja apa yang dilakukan murid. Dan ketika kita ini misalkan ada seorang murid yang tidak betul di depan kita, maka kita menegurnya harus di luar itu, di luar berhadapan dengan mereka. Mungkin kita panggil sendiri, kita tanya, tadi kamu ngapain nak? Tadi kamu bisa lihat kok tanaman itu kamu injak-injak. Ini gimana ini? Coba kamu ceritakan kenapa kamu seperti itu. Jadi biar mereka yang menceritakan hal itu sendiri, bukan kita yang menjudge murid. Kamu tadi yang itu ya, rusak apa itu tanaman ya? Betul kan? Itu kalau dia di hadapan teman-temannya, mungkin dia akan merasa tertuduh, padahal mungkin bukan hanya dia aja yang seperti itu gitu. Jadi kita mengajak murid kita ini pindah ke satu tempat itu mungkin sendiri, tidak bersama teman-temannya, kita tanya. Ini penting untuk kedekatan kita dengan murid kita gitu ya.
Kita lanjutkan. Guru sebagai manajer, ini posisi terakhir kita. Nah ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya yang dikatakan di sini, solusi ini yang didapatkan dari murid itu sendiri, Bapak Ibu. Peraturannya apa? Nah, coba Angga, kamu hari ini pakai sepatu putih, peraturannya apa coba? Oh iya Bu, kita harus memakai sepatu warna hitam. Nah, itu kamu tahu. Nah, seperti itu. Jadi kita mencoba menanya, tapi yang menjawab kesalahan itu adalah si murid sendiri. Terus setelah itu apa yang mungkin kamu lakukan atas hal ini? Kenapa bisa seperti itu? Iya Bu, ini mungkin karena sepatunya basah atau mungkin karena tertinggal di rumah nenek. Nah, terus solusinya apa? Nah itu solusi itu kita munculkan untuk diri dia sendiri, bukan dari kita yang ngomong gitu. Jadi biar anak tersebut memunculkan solusi terhadap apa yang menjadi masalah mereka, gitu ya. Ini adalah seorang manajer. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan seorang manajer ini sangat diperlukan di dalam pembelajaran atau dalam kita mengajar murid kita, begitu ya, membudayakan yang positif. Kita lanjutkan. Nah, tugas Anda ini silahkan Anda melakukan kegiatan di bawah ini secara mandiri berdasarkan pemahaman Anda setelah membaca 5 posisi kontrol pada tabel. Silahkan isian kolom siapa yang mengatakan posisi kontrol mana yang menurut Anda sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mencoba menuliskan, mungkin saya akan membagikan note ini. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan, kalau Bapak Ibu menjadi guru, itu biasanya Bapak Ibu menjadi guru yang bagaimana? Sebagai mungkin pengontrol, atau mungkin sebagai teman, atau mungkin sebagai manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menganalisa nih, diri Bapak Ibu itu biasanya seperti apa gitu. Saya juga ingin tahu gitu kan ya. Oke, kita coba ya. Oke, coba Bapak Ibu tuliskan 5 mungkin di antara mana sih Bapak Ibu biasanya? Ini sebagai penghukum, pembuat perasaan, lebih dari satu boleh, teman, pemantau, atau manajer. Iya, mungkin bisa ada yang mungkin menceritakan. Oh, dikumpulkan dulu coba. Bisa 2 mungkin. Kita langsung aja, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pilih aja salah satu, nanti Bapak Ibu bisa menceritakan sedikit mungkin pengalamannya, begitu ya. Oh baik, sudah. Bu Elin, ini sebagai guru, Bu Elin ini biasanya berperan sebagai teman dengan anak-anak dengan menerapkan batasan-batasan yang sesuai. Wah ini patut dicontoh juga ini sebagai teman ya. Coba mungkin Bu Elin bisa menceritakan sedikit Bu Elin, bagaimana biasanya Bu Elin ini berlaku sebagai teman dengan anak-anak Bu Elin. Coba Bu Elin. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya saat
istirahat terus jam kelima. Nah, saya istirahat itu biasanya di kelas untuk melanjutkan nanti jam kelima. Mereka tuh curhat, Bu, saya tadi malam itu sulit belajar. Saya tadi malam itu ada acara jadi tidak sempat belajar dan lain sebagainya. Terus mereka bercerita dengan sesuai dengan keinginan mereka. Maksudnya saya tidak memaksakan, tidak saya tanya dulu, tidak saya pancing, ya mereka cerita apa adanya begitu. Terus kemudian saya berikan arahan, oh tidak belajar karena ini, misalkan bisa seperti ini, memberikan sedikit solusi lah untuk kedepannya. Baik, kita kasih tepuk tangan dong buat Bu Eli. Terima kasih ya Bu Eli. Iya betul sekali. Ada kalanya seorang guru itu memang harus berperan dengan sebagai teman. Kadangkala dengan wali kelasnya itu enggak tidak terbuka, tetapi dengan orang tuanya juga tidak terbuka. Ada kalanya guru itu memang senang dengan cerita dengan guru yang mereka sukai, begitu ya. Jadi kalau mereka itu mau menceritakan masalahnya itu dengan kita, berarti kita ini termasuk salah satu guru yang disukai oleh mereka. Menganggap bahwa kita ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini bagus sekali Bu Erin. Mungkin ada lagi, kalau guru BK tuh ada nggak? Misalkan ada anak-anak, oh setiap hari ya guru BK ini pasti ada yang cerita. Ini saya mau guru lain yang bukan guru BK. Kan ada, kalau guru BK ini pasti selalu menampung cerita dari anak-anak kita, begitu nih Bapak Ibu. Apalagi yang bermasalah. Nah ini untuk posisi guru lain yang mungkin pada saat jam pelajaran mungkin ada permasalahan. Ibu Revita, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya juga memilih sebagai teman Bu Iza karena apa? Karena saya juga pernah merasakan apa yang sudah diceritakan tadi seperti Bu Elin. Ada anak yang memang itu dia ada mapel yang nggak suka karena gurunya. Jadi ketika menghadapi mapel itu, dia itu pernah ke kelas saya, terus bilang, Bu, saya waktunya mapel ini, Bu, saya nggak suka sama gurunya, Bu, gurunya begini. Terus dia curhat, kenapa? Saya tuh pernah begini kan, Bu, pernah istilahnya di lock nih, gitu bisa. Terus dia mungkin merasa sakit hati. Nah, di sini saya sebagai guru, tapi saya memosisikan juga sebagai teman, ya, karena dia curhatnya dengan bahasa kayak kita seakan-akan jadi teman, tapi di sini saya juga memberikan jawaban yang bijaksana sebagai guru dan sebagai teman juga, agar dia itu jangan sampai membenci salah satu mata pelajaran karena guru itu. Nah, jadi dari pengalaman saya kemarin itu anak tidak suka pelajaran karena gurunya. Nah, mungkin di sini kita sebagai pengajar kita juga harus bisa mengayomi karakteristik anak. Begitu bisa. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Revita. Betul sekali. Ini posisi teman ini memang lebih banyak disukai oleh anak-anak nih Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita ini menghadapi permasalahan diri mereka sendiri, mereka ini kalau misalkan cerita dengan Bapak Ibu guru ini pasti mereka menganggap bahwa kita ini adalah solusi bagi mereka gitu nih. Jadi sebagai teman ini memang luar biasa. Tapi walaupun sebagai teman kita juga mungkin sebagai guru ada batasan-batasan tertentu. Mana nih yang boleh sekiranya. Jangan sampai ketika kita ini menjadi teman tetapi keterusan gitu. Akhirnya mereka sesuatu yang itu tuh sebetulnya sudah tidak boleh menurut pandangan kita itu mereka lakukan dan kita menganggap itu biasa saja, dan itu yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ada materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang yang kedua Ibu. Ini saya rasa cukup tentang diri materi yang pertama nih tentang budaya positif.
Di sini saya akan menyampaikan untuk diseminasi budaya positif yang kedua. Oke, lanjut. Nah, seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dijalankan dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita di sekolah kita ini sudah ada peraturan sekolah yang nanti ketika di kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas yang mungkin kita wujudkan dengan Bapak Ibu guru pengajar di kelas dengan mata pelajarannya, atau mungkin keyakinan kelas yang kita buat dengan anak-anak ketika kita menjadi seorang wali kelas. Monggo Ibu dilanjut. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di dalam kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Pernyataan berupa kalimat positif, menghindari kata tidak atau jangan. Lanjut dulu, nanti kita akan membahas lebih dalam. Jadi kita langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas. Sebelumnya Bu, kita kembali lagi. Jadi kalau kita ini membuat keyakinan kelas, ini guru ini harus ada kerjasama dengan anak-anak. Jadi biarkan anak-anak ini menetapkan peraturan yang mereka buat sendiri. Jadi kita guru ini hanya sebagai posisinya sebagai manajer. Kalau di budaya positif yang awal, kita hanya memantau saja. Biarkan anak-anak itu, ayo anak-anak misalkan kita buat kesepakatan kelas. Nah, coba apa yang harus kita sepakati dalam kelas kita. Nanti mereka akan ngomong sendiri. Oh, tidak boleh tidur Bu, tidak boleh ini. Mereka akan mengatakan dengan sendirinya. Nah, itu nanti kita tinggal mencatat aja. Kalau mereka ada pelanggaran, nah kita kembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Begitu. Kita lanjutkan. Langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Itu ketika panjenengan menjadi wali kelas, itu berarti peraturannya di seluruh kelas itu. Kalau waktu pembelajaran, berarti yang peraturan itu berada di dalam pembelajaran. Ngoten nggih Bapak Ibu. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Nah, ini nanti ada contohnya. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan kalimat positif menjadi nilai-nilai kebaikan. Dan yang keempat, diskusi pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel P dan Y. Yang kelima, berdiskusi pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel peran guru dan murid. Kita lanjutkan. Ini langkah-langkahnya nih. Memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh warga kelasnya. Contohnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ini contoh peraturan-peraturannya. Tidak boleh berkata jorok. Tidak boleh rame saat pembelajaran. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Nah, itu panjenengan nanti bisa sepakati dengan anak-anak yang berada di dalam kelas. Terus kita lanjutkan. Lalu dari pernyataan tidak boleh ini, tidak boleh tadi, panjenengan ubah menggunakan peraturan menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Contohnya, kalau tadi panjenengan bisa kembali lagi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Next. Nah, contohnya datang tepat waktu, begitu kalimatnya. Jadi jangan ditulis tidak boleh telat, gitu gitu. Jadi datang tepat waktu. Ini kalimatnya positif banget. Jadi kalau kita sudah menggunakan kalimat tidak ini, jangan ini, tidak itu, jangan itu. Nah, itu kalimatnya negatif Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang positif. Lalu sebelumnya Ibu, tidak
membuang sampah pada tempatnya. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu. Sebelumnya tidak boleh berkata jorok. Nah kalimat positifnya berkata sopan. Nah ini menjadi kalimat yang positif. Jadi jangan tidak boleh memakai kata tidak atau jangan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh ramai saat pembelajaran. Kalimat positifnya fokus pada pembelajaran. Kalau anak-anak tidak ayo anak-anak fokus gitu ya, fokus gitu. Jadi mereka sudah langsung otomatis mengingat kembali, oh ya kita harus fokus ya gitu. Terus tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Nah kalimat positifnya ini minta izin ketika keluar kelas. Nah ini merupakan kalimat-kalimat positif yang saya pun sendiri ini juga baru tahu Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya juga memahami ini di calon guru penggerak ini, mengubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif begitu. Kita lanjutkan. Lalu mengubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalau tadi datang tepat waktu itu berarti disiplin. Kalau misalkan membuang sampah itu kebersihan. Kalau tadi berkata sopan itu kesopanan. Kalau tadi misalkan fokus ini berarti tanggung jawab. Kalau minta izin tadi berarti kita harus saling menghormati. Ini adalah kalimat-kalimat yang menjadikan positif yang kita jadikan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan. Pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan Y. Ini saya pelajari juga dalam guru penggerak Bapak Ibu. Ada disiplin yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau disiplin tampak seperti ini datang tepat waktu, berarti tidak tampak seperti datang terlambat. Begitulah apa ya istilahnya, lawan katanya gitu ya. Berkata sopan, kalau tidak tampak seperti berkata jorok, begitu. Terus di situ ada juga tabel Y, terdengar, terlihat, dan perilaku. Kalau yang terlihat itu datang tepat waktu, itu berarti kita melihat anaknya, oh datang tepat waktu betul. Si Ani itu datang tepat waktu. Nah ini. Terus terdengar ini kalau kata-katanya jorok, misalkan misuh-misuh. Nah ini berarti anak tersebut kata-katanya kita dengarkan Bapak Ibu. Oh ini kata-katamu tuh nggak bagus. Berarti ini termasuk terdengar. Perilaku membuang sampah ini contoh perilaku nyata. Jadi anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau bisa kita nilai positif juga, kita beri nilai. Nah ini sudah tadi mungkin ada nilai ribetnya yang kita mungkin memberikan apresiasi pada anak itu ketika pembelajaran. Itu loh kemarin Bu Iza melihat si Dani dia sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah ini harapannya anak-anak semuanya bisa mencontoh begitu ya Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan melalui pendalaman keyakinan kelas melalui tabel peran guru dan murid. Ini contohnya, guru tugasnya datang tepat waktu, murid tugasnya datang tepat waktu. Guru tugasnya memberikan motivasi murid membuang sampah pada tempatnya, maka murid tugasnya apa? Yang membuang sampah pada tempatnya. Guru tugasnya mengajar dengan bahasa yang sopan. Nah, kalau murid ini tugasnya juga memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, terus ada lagi contoh tugas bukan. Ini kalau guru datang terlambat, murid ya datang terlambat. Tugasnya bukan datang terlambat gitu ya. Jadi murid tugasnya bukan datang terlambat. Guru tugasnya bukan memarahi murid. Murid tugasnya ini bukan merasa putus asa gitu ya. Jadi dia harus belajar dari kesalahannya. Guru tugasnya bukan berkata kasar. Nah, murid tugasnya bukan berkata jorok. Jadi apa yang dilakukan murid kita, nah ini tanpa sadar kita ini harus mencontohkannya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Kita lanjutkan. Nah ini, terima kasih. Kita ada satu lagi materi Bapak Ibu. Masih semangat ya? Coba
kasih yel-yelnya dulu biar semangat. SMP Negeri 5 Kota Blitar. Jaya, 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 luar biasa. Masya Allah, ini masih semangat sekali. Nah, coba kita materi selanjutnya ketiga, yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Nah, sedikit yang saya berikan penjelasan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, ini restitusi ini membantu murid kita lebih memiliki tujuan begitu. Terus murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi restitusi ini tujuannya adalah murid kita, gitu ya. Bukankah kita ini sebagai guru tujuan kita adalah selalu berpihak pada murid kita, begitu nih ya. Terus lanjut, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini restitusi ya. Terus usaha untuk menebus kesalahan. Nah, apa usahanya kita sebagai guru atau murid itu untuk menebus kesalahan kita yang sudah kita lakukan? Solusinya bagaimana atas kesalahan tersebut, gitu ya. Terus inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi solusi itu datangnya dari murid itu sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Ini yang seperti yang saya katakan tadi. Terus murid belajar dari kesalahan menjadi lebih baik untuk masa depan. Jadi murid ini belajar dari kesalahan agar lebih baik untuk masa depannya. Terus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi restitusi ini menjadikan murid kita ini lebih baik dari masa depan maupun juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, gimana Bapak Ibu? Adakah yang mungkin perlu Bapak Ibu tanyakan tentang restitusi? Oh iya, gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau di restitusi itu kan segitiga restitusi ya, dari penjelasan jenengan tadi. Nah, dari segitiga restitusi itu 3 langkahnya itu boleh di skip atau 3-tiganya harus dilaksanakan. Begitu Bu Iza, terima kasih. Boleh Bapak Ibu. Jadi 3-tiganya ini harus kita lakukan semuanya supaya terjadi kesinambungan, ya, terjadi saling begitu ya. Jadi saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, kita refleksi dulu. Mungkin kita hadap ke samping pundak temannya, kita pijet-pijet temannya dengan lagu. Ini kasihan ini tidak bisa ini ya Bapak-bapak. Oke. Nanti kita 5 menit bergantian begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Semangatnya masih semangat. Oke, lanjut. Restitusi memperbaiki hubungan. Kita lanjutkan materi ya Bapak Ibu.
memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Ini merupakan proses refleksi dan pemulihan, menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri, mengevaluasi dampak dari tindakan mereka kepada orang lain, terus mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Jadi memang kadang anak-anak kita ini memiliki masalah yang mungkin kita sebagai guru ini perlu untuk mengorek masalahnya apa. Mereka biar bercerita, terus mereka sendiri itu yang menemukan solusinya. Ini lebih baik. Jadi kita juga secara tidak langsung mengajari siswa itu bertanggung jawab dengan masalah yang mereka buat sendiri, begitu. Jadi kita guru ini hanya sebagai manajer aja, menanya, terus kalau sudah seperti itu bagaimana coba baiknya. Nah, kita tawarkan solusi itu kepada siswa tersebut, begitu. Kita tuh jadi guru sebetulnya enak sekali Bapak Ibu. Selain kita ini mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan apa ya istilahnya penghargaan dari murid-murid kita. Apabila murid kita ini nanti sukses, pasti mereka mengingat kita sebagai gurunya. Sampai tadi pagi saya aja ketemu di jalan di lampu merah itu, begitu saya toleh, mereka saling gitu. Ya itu sebuah apa ya penghormatan, saling di jalan Bapak Ibu, saling di jalan. Terus Bu gimana? Oh ya kamu sekolah di mana? Di sana Bu sekarang. Nah ini kita melihat murid kita yang sopan, yang baik, menyapa Bapak Ibu guru itu kita sudah senangnya luar biasa. Walaupun mereka tuh ya hanya senyum, hanya menyapa, itu kita kayak diberikan emas gitu kan, emas 1 ton gitu ya Bapak Ibu. Terus lanjut, restitusi adalah tawaran, bukan pemaksaan gitu ya. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tapi itu konsekuensi. Kalau kamu ngelakuin ini, konsekuensinya apa? Nah, apa yang misalkan kamu melakukan suatu tindakan yang salah, hukumannya apa? Nah ini kayak semacam mereka tuh terintimidasi tadi. Terus penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya. Nah, murid berbuat lebih baik. Guru berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Bisa juga pernah melakukan seperti itu. Nah, semua orang pasti berbuat salah. Nah, ini adalah restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita lanjutkan. Restitusi yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka. Guru membimbing murid untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru bisa mulai bertanya tentang kejadian seberapa sering hal ini terjadi. Terus apa yang dia lakukan? Dia berada di mana? Kita lanjutkan Bu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Murid dipahamkan bahwa setiap orang ini memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Ini adalah restitusi ini merupakan cara yang baik karena kita bisa memancing murid kita untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi yang dia lakukan sendiri. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini murid akan menyadari dia sedang menjadi seorang yang seperti apa sih, begitu. Terus restitusi ini menguatkan. Nah, kesalahan kita harus belajar dari kesalahan yang kita perbuat kan Bapak Ibu. Sama, murid kita juga seperti itu, belajar dari kesalahan yang mereka buat. Kita lanjutkan. Restitusi fokus pada solusi yang akan mereka munculkan dari murid kita. Bukan kita yang memunculkan masalah itu. Lanjut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini, lanjut. Nah ini adalah tahapan segi kita restitusi. Kita lanjutkan. Nah ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini namanya menstabilkan
Lalu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini merupakan validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Nah, kita lihat. Kita harus memakai segitiga restitusi ini di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Ini alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menerapkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Terus, posisi kontrol guru, proses perjalanan seorang pendidik akan dapat mengenali dirinya. Betul sekali. Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lanjutkan. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik pada peserta didik? Jawabannya posisi manajer. Kita harusnya baiknya menjadi posisi manajer. Tapi kita juga kadang-kala harus menjadi pemantau. Teman juga. Ya. Ini posisi ini betul-betul yang disukai murid itu teman gitu ya. Jadi kadang lebih terbuka murid-murid kita itu manakala kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, terus lanjut Bu, tadi sudah kita bahas. Nah, terima kasih. Itu tadi sedikit ulasan tentang budaya positif yang mungkin bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa sedikit menangkap ilmu yang sudah saya cari selama ini. Bapak Ibu sudah menjadi guru yang luar biasa dan akan lebih luar biasa lagi manakala kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita bisa menyampaikan istilahnya menularkan segitiga restitusi ini kepada anak didik kita menerapkan dan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan demi untuk anak-anak kita semuanya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, panjenengan luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya, sehat? Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak kira-kira keyakinan kelas itu apa? Ya betul, peraturan kelas. Ada keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kalian yakini. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru, wali kelas dengan anak-anak. Yang endingnya itu nanti menjadi kesepakatan kelas. Di sana bisa sudah menyiapkan kesepakatan kelas form. Nanti anak-anak bisa mengisi keyakinan kelas itu dengan sticky note yang sudah bisa siapkan ini. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang gitu ya. Kalau misalkan anak-anak harus dilarang membuang sampah, tapi kesepakatan kita ditulisnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Misalkan anak-anak tidak berkata kotor, nah itu tidak boleh ditulis seperti itu, tetapi ditulis berkata baik gitu. Jadi dari kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang positif gitu ya anak-anak. Kita coba akan buat kesepakatan kelas yang nanti akan kita patuhi bersama demi kelas kita agar kelas kita ini tertib dan juga aman sampai nanti ke depannya gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak sekarang bisa bagikan sticky note. Kalian silahkan membuat peraturan yang ada di kelas kalian gitu ya, dengan kalimat yang positif anak-anak ya. Oke anak-anak, ini tadi sudah bisa klasifikasikan
ST. Perkenalkan, nama saya Budaya Positif Kelas 9B. Senang sekali. Semangat sekali. Sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Karena untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena untuk menumbuhkan rasa disiplin. Demikian presentasi modul 1.4 dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.